Kita diingatkan sekarang di bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlukan, kita bayangkan bagaimana perjuangan beliau yang luar biasa. Dan dari perjuangan beliau, dari kisah beliau, kita ambil pelajarannya untuk beribadah, untuk ngambil pahala sebanyak-banyaknya. Apa ibrah yang dapat kita pelajari? Yang pertama, Nabi Muhammad SAW punya seorang ibu namanya Sinten? Rahu boten boten. Itu ibu-ibu zaman sekarang namanya Marcelina, namanya Aprilia, namanya nek mak zaman siki ya jenenge ngono. Ya zaman biyen Sukiyen ya ora apa-apa, itu sudah keren pada zamannya. Nggih mboten? Lho kebo marcuet, kebo ijo, maeso jenar, logo ijo, kolor ijo. Wah itu keren pada zamannya. Dari siki ya ora ono. Cah lair jenenge kebo marcuet ora ono. Jenenge yo Arab, Inggris, Indonesia dimix, dicampur. Muhammad Alexander Sunyoto. Jadi Muhammad Yono, Alexander Yono, Sunyotone. Loh saya dulu punya teman Gunung Sewu ini masih hidup orangnya. Punya teman, wis jenengmu ganti wae. Sopo? Sun Jok-san. Wih. Ketok kaya Cina. Ternyata Sunoto Joko Santoso. Diganti nama Cina Sun Jok-san. Wah, keren enggak? Sun Jok-san. Oh, iya Mas Mas. Tetapi yang kita diajarkan dari kisah keluarga Nabi, maka berilah nama yang baik. Aminah. Yang terkabulkan, yang terpercaya, yang amanah. Terserah kita mau maknai yang positif. Bapak jenenge Abdullah, hamba Allah. Ya kita ikhtiar jenengi anake dhewe, jenengi putune dhewe, jeneng-jeneng apik supaya anak-anake menjadi harapan cita-cita sesuai dengan namanya. Tapi nek wis kadung jenenge kuwi ya usah diganti. Jenengan lapor catatan sipil. Dalu kiri cara biar ya. Kiri kan ibu kenal lahir. Zaman masih kiri kira kenal lahir. Oh Pak harus ganti nama. Namanya wis kurang keren misalnya. Waduh. Ya udah itu saja nggak apa-apa. Yang penting disyukuri, tetap ibadah karo Gusti Allah. Tapi nek iso berikan nama-nama kepada anak cucu kita dengan nama-nama yang baik, dengan harapan agar dia menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang berbakti. Alamate anak ayo musik soleh itu papa. Kalau kita punya anak soleh senang dong boten? Bahagia. Ada yang suaminya namanya soleh? Alhamdulillah. Berarti Bu Soleh ini selamat Anda mendapatkan soleh. Alhamdulillah. Maka kita hikmah yang pertama dengan kisah Nabi, berikan nama-nama yang baik. Hikmah yang kedua, subhanallah. Ketika Nabi kecil masih dalam kandungan, bapaknya sudah wafat. Maka jenengan membayangkan orang-orang yang tidak punya bapak, apalagi kalau dia tinggal dengan ibunya bukan pegawai negeri, ibunya bukan pengusaha, bukan konglomerat, ibunya gawe serabutan, nggo mangan wae angel. Kewajiban awe dhewe nyantuni anak yatim. Nabi ngrasakno dari kecil bagaimana menjadi anak yatim. Sampai kelak Nabi bersabda, aku kata Nabi bersama orang-orang yang menyantuni anak yatim bagikan dua jari. Ki ojo dipoto ya. Pak
2. Loh, belum ada daftarnya lah. Nomor sejine sopo, nomor lorone sopo, nomor turune sopo orang ngerti. Nek jenengan milih silakan. Aku terus terang bae orang bakal milih. Saya tidak akan milih. Karena memang nggak punya hak pilih. Loh gitu? Kan tentara oleh itu hak pilih. Jadi orang bakal pilih. Tapi ini jenengan tuh hak pilih, silakan gunakan hak pilihnya istikharah. Doa Gusti Allah, putra-putra terbaik itu siapa yang paling baik? Semuanya baik, Pak Yai. Siapa yang berpotensi mendatangkan maslahat, berpotensi memberikan keadaan istikharah. Tapi Pak Yai, aku sekadung dikai duit deh. Nah, itu tadi yang saya sampaikan, akeh wong nolak barang haram, tapi akeh wong rebutan duit. Loh katanya laknatallahu rosi wal murtasiyi fil hukmi. Allah melaknat orang yang nyokok dan menerima sokok dalam urusan satu perkara. Tapi oke kok padha golek sogokan. Oke sopo sing ngeki yo tak pilih lho, kadang ngono kuwi. Ya kita harus kembalikan istikharah, serahkan karo Gusti Allah. Nabi merasakan bagaimana menjadi anak yatim. Hikmahnya adalah bagaimana kita menyantuni fakir miskin anak yatim. Karena orang-orang yang mengurusi anak yatim, orang-orang yang menyantuni anak yatim, kelak di surga akan bersama-sama dengan Rasulullah bagaikan dua jari. Cedak apa cedak? Cedak banget. Cedak karo Kanjeng Nabi. Nek jenengan cedak karo Kanjeng Nabi, ora mungkin sengsara. Ora mungkin ora penak. Nusewu aku wae ibarate ora cedak karo Nabi misale nang emperane surga wae gelem aku. Daripada nang VIP neraka. Piye? Nang emperane surga ya ora apa-apa daripada nang neraka VIP. Wah, neraka Pak, tapi VIP. Wah, tetep ae neraka ora. Wes aku welas ekonomi, emper, jopo, teras ora apa-apa lah. Sing penting swarga. Tapi nek pengen cedak karo Kanjeng Nabi, salah satunya santuni anak yatim. Alhamdulillah ada kotaknya. Iya, terus nih. Ada kotaknya anak yatim, ada kotaknya dan sebagainya. Silakan. Orang kudu di tempat saya boten promosi boten gitu. Nyantuni anak-anak saya juga alhamdulillah. Tapi intinya yang penting kita bagaimana fastabik, berlomba-lomba nyantuni anak yatim bebas. Mana sing srek, mana sing plong. Aku kete kok plong seneng ya. Tunaikan di situ, tapi tetap teliti sebelum membeli. Sekarang yayasan cobanya, ini betul. Lembaga zakat yo oke, ya, tapi teliti dulu kita nanam kurai. Ya bala-bala bulu-bulu harus diteliti. Kemudian ketika Rasulullah masih anak-anak, ibunya juga wafat. Subhanallah, yatim piatu masih anak-anak. Terkadang saya kemarin sengaja 2 minggu yang lalu, persis 2 minggu yang lalu, hari Minggu saya ke satu daerah yang dikabari pertama ibunya meninggal. Penyakitnya itu muncul kayak apa namanya, betul-betul kayak keras gitu. 4 bulan kemudian bapaknya meninggal, sesak nafas, tapi bukan asma, nggak tahu saya itu. Saya tengok ke sana 3 tajak orang gelem. Dia memilih ikut dengan mbahnya. Padahal mbahnya mungkin usianya sudah sekitar 80 sekian. 2 tinggal kakung putri masih hidup dua-duanya. Mungkin itulah skenario Allah, mbahnya diumur panjangkan untuk mengurus cucunya yang yatim. Ya. Kadang melihat gitu itu membuat kita harus empati. Kita ikut berbagi bahagia. Kita tawari, ayo ikut saya nanti kita sekolahkan dan sebagainya. Belum mau. Kakeknya belum
mengizinkan. Mbah putrinya urung ikhlas, masih mampu, padahal sudah sepuh. Tapi pelajaran yang dapat kita petik ketika Rasulullah merasakan langsung bagaimana menjadi yatim piatu, maka sampai Roma Irama mengarang lagu namanya yatim piatu, malah nasibmu. Semoga Tuhan selalu mencurahkan rahmat-Nya padamu. Amin. Allahumma amin. Kita santuni anak yatim piatu. Kemudian alhamdulillah skenario Allah, kakek Nabi masih hidup, maka sepeninggal ibunya kemudian dia soleh kakeknya, namanya Abdul Muthalib. Beliau adalah tokoh Quraisy yang ngurusi rumah tua, yang ngurusi Ka'bah, terutama bagian sikoya. Apa itu bagian sikoya? Bagian yang bertanggung jawab harus menyiapkan air minum untuk tamu-tamu Allah yang datang keliling Baitullah. Biyen yo ana tawaf, walaupun tawafnya beda karo awake dhewe. Kenapa? Karena terjadi penyimpangan. Tawafnya untuk Lata, tawafnya untuk Uzza, tawafnya untuk Hubal dan lain sebagainya. Maka kemudian diutuslah cucu Abdul Muthalib yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meluruskan tawaf. Pengen tawaf Bu? Daftar ya. Kamu daftar direk bayar. Daftar tuh orang bayar. Bayar dilunasi ya lah. Minimal selama yuto entuk daftar tuh nomor urut tunggu ya mungkin 30 tahun ya. Alhamdulillah lunasine umur 9. Jadi nunggunya 30 tahun, maka tes 90 tahun. Ya pasti lah, lagi lucu-lucunya. Kita kalau kangen kepada Kanjeng Nabi, di samping sholawatan kita napak tilas, bisa haji, bisa umroh. Ya haji umroh alhamdulillah. Umroh tok ya ora apa-apa. Insyaallah doakan sehat selamat. Mungkin nanti 11 kalau nggak salah 11 Oktober saya berangkat ke sana ya. Nanti kalau buat di WA tak doakan semua. Kadang lupa ya. WA ya Bu. Doa untuk jamaah. Semoga husnul khotimah, panjang umur, sehat. Amin Allahumma amin. Jadi ketika Nabi masih kecil sudah yatim piatu, diasuh oleh kakeknya. Apa pelajarannya dalam hidup dan kehidupan kita terkadang kasih sayang kakek nenek kepada cucunya kadang lebih besar daripada kasih sayang orang tua pada anaknya. Maka sisi negatifnya yang dijaga, sisi positifnya diteruskan. Apa sisi negatifnya? Saking sayangnya kadang orang perhitungan, kadang orang diselektif, kadang tidak dijogo urwaya didikai bocah SD kelas 2 kelas 3 nangis njaluk motor. Pake ora ngeni muncul si cilik bahaya. Bae ora apa-apa ben liyane yo akeh kelas 2 kelas 3 do naik motor ngono iki. Akhire ya Allah, aku naik motor iki wedi papasan karo cah cilik, papasan karo wong rinting kanan belok kiri. Biasanya siapa Bu? Oh bapak-bapak itu kira. Bapak-bapak sing seneng rinting kanan belok kiri gue. Tak bocah. Orang sidik ngeng. Waduh. Nah makanya hati-hati. Kita boleh sayang pada cucu kita, memang harus. Kok jenengan wae nek kowe entuk seneng kan seneng mutut iki. Tak ilang-ilang ora entuk seneng.
luar biasa. Makan besar ya. Ibaratnya lu jenengan ngaji, jenengan nyumbang entuk senek. Orang go mikir go dhewe, iki mboten. Mikir go putune. Wangi ora isin wis apa-apa. Leboke tas. Ora. Tasnya gedut ora. Lah nek ngaji go tas gede iki sing iso diambakno. Ora go dhewe, go sinten? Go putune. Saking sayangnya dhewe karo putune. Silakan berikan kasih sayang, tetapi tetap edukasi yang baik. Mungkin cucu kita tidak nurut sama orang tuanya, bisa jadi barangkali nurut karo mbane, nurut karo kakunge, nurut karo putine, maka diedukasi yang baik. Selalu ingatkan tanah kali, nah julali hormat karo ibumu, hormat karo bapakmu, kuwi wong tuaku sayang karo kowe. Sayang opo? Dene nglumo terus ora bali misalnya. Ceritakan kisah-kisah yang baik, kisah-kisah yang indah tentang orang tuanya, walaupun mungkin orang tuanya masih kurang bertanggung jawab. Agar apa? Tertanam dalam anaknya bahwa orang tuanya adalah pahlawan. Wong tuaku pahlawanku. Jangan dikisahkan aduh nang kowe bapak ora denah, awet ben lunga ora mulih. Orang tahu teko, waduh tertanam nilai-nilai yang negatif. Ketika kakeknya meninggal dunia, kemudian diasuh oleh siapa? Pamannya yang bernama Abu Thalib. Dari sekian paman atau pakdenya, Abdul Muthalib itu bukan paman yang paling kaya, bukan. Tapi kenapa Abdul Muthalib menitipkan Kanjeng Nabi kepada pamannya yang bernama Abu Thalib? Karena pentingnya kebijaksanaan, kasih sayang. Abu Thalib ini walaupun orang sugih, tapi wonge api-apian. Iki bener. Lha wae dhewe nek nyun sewu niki lagi gak hibah boten nggih, lagi gak menggosip boten. Ini hanya pelajaran kehidupan. Kadang awe dhewe dulur, nggih. Awe dhewe dulur kandung 4, 5, 6, 7, 8, 9 misalnya iki. Durung mesti nek jenengan butuh sing nulung sing paling sugih. Tulung terus. Malah kadang sing paling ora duwe entrengan iki mboten. Entengan gelem nunggu. Ora muni duit tok, ya gelem nungguin lagi sakit yo gelem turu gletak nang rumah sakit. Lho nek tunggu wong sakit ya harus ngelangsar ngelong sore lah. Wong sing sugih gelem kono. Ora gelem. Saya pernah ngaji di suatu kota, saya tidak sebutkan namanya karena sangat rentan. Itu ibunya nangis karena ketika ayahnya meninggal dunia, jadi dia punya anak 3, sukses jadi pejabat semua. Tetapi ketika bapaknya atau suaminya si itu dari mulai sakitnya sampai meninggalnya tidak ada yang bisa pulang, padahal sangat terjangkau, masih hanya toko kabupaten. Sedangkan toko provinsi wae iso teko. Kenapa? Itu tadi sibuk dengan urusannya masing-masing. Abu Thalib dipilih oleh bapaknya Abdul Muthalib. Kenapa? Karena dia yang paling ngerti, dia yang paling bijaksana. Tetapi pelajaran yang dapat diambil ketika Nabi kecil ikut dengan Abu Thalib, subhanallah, diajari mandiri tapi orang disiksa. Weh, dodol es kono nang ora payu aja madang misale lho. Lah wis saiki kok dodol es ora gelem ya. Biyen aku kalau sekolah ya nyangkut tremos biasa. Kalau sekolah ya gowo jajanan bungkusan. Iki titike warung yo wong mulih jaluk duite sing payu. Biasa zaman biyen, zaman iki yo malu ya. Gengsi. Abu Thalib memberikan edukasi, memberikan contoh bagaimana Nabi diajari untuk golek duit.
Mulai dari dia beternak atau menggembala. Ternyata menggembala itu pelajarannya sangat dalam. Menggembala itu pelajarannya sangat dalam. Saya dari SD sampai sampai tahun ini itu masih angel wedhus. Ternyata gembala wedhus ini angel banget. Wedhusnya tak kandhani dus. Ojo mangan tandurane wong ya. Wedhus lho ya. Tetep ae ora dicek apa ora iket yo kadang muncul yo mangan tandurane wong. Jenenge apa? Wedhus. Dus iki sebelahku wedhus lanang lho ya. Ojo macam-macam yo tetep ae. Jenenge apa? Wedhus. Wedhus lanang, wedhus wadon ora jenenge apa? Wedhus. Ngurusi wedhus angel. Dari semua jenis wedhus yang paling angel iki wedhus Jawa. Iya, wedhus Jawa paling angel. Etawa rada nurut. Rada nurut. Wedhus gembel, domba, kibas rada penak. Tapi wedhus Jawa angel kok. Tetapi ono pelajaran iku. Sak angel-angele ngingu wedhus, seangel-angele menggembalakan kabeh nyun sewu lebih ongel ngurusi menungso. Iya. Wis di-share besok dino Ahad ngaji. Nah, turune di-share wis persiapan alasan sih. Luar kota. Nah, itu ya. Wis di-share mau maulidan repot saudara dari kampung datang. Oke nono we alasane. Kadang kon teko posyandu yo ora gelem, teko ngaji ora gelem, lomba pitulasan yo ora gelem. Geleme sakarepe dhewe lah oke. Geleme sakarepe dhewe. Nah, oleh karena itu ternyata ngurusi wong ki angel. Maka sing sabar, saling toleransi, saling menghargai, saling mengingatkan. Jenenge wong memang angel. Nggih, wis dielinge wae kadang salah. Kok meneh dijar. Saya kalau bawa museum cerita umroh berkali-kali ke sana bawa jamaah, kandhane, Mbah, make ampun metal lho. Misah, ampun misah. Oke, gondelan terus karo arep. Yo usah dilare delok jam, dhuwur ngene terus koncone ilang. Lah kok kita peduli, toleransi, saling asah-asih dan asuh. Wong ki ora ono sing sempurna, saling mengingatkan subhanallah. Diajari Nabi berternak, diajari Nabi menggembala. Kenapa? Urusannya dengan kepemimpinan. Ben menjadi orang yang teruji, menjadi orang yang kuat menghadapi berbagai masalah. Nabi remaja juga diajari dagang, betul? Iya kan? Sampai digambarkan perjalanan dari Mekah ke Yaman, ke Syria. Perjalanan ke Yaman ke Syria itu bertemu dengan pendeta, yang pendeta itu tahu ciri-ciri kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pesan kepada Abu Thalib, wahai bapak, agar menjaga Muhammad kecil dengan hati-hati, karena dia memiliki ciri-ciri sebagai seorang nabi. Ketika Nabi berjalan, awan menaungi di atasnya, adem alhamdulillah. Ketika Nabi dengan rombongannya lewat, angin-angin yang sifatnya membawa debu-debu yang berterbangan, yo masih anak tornado lagi, bukan tornado, berubah menjadi sepoi, indah. Itu adalah bagian dari mujizat. Maka orang-orang yang bersama Nabi pasti dia damai, aman dalam perjalanan kalau malah bahaya. Gak ada alam yang mengganggu, karena Nabi mendapat perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pelajaran yang dapat kita petik ketika Nabi berdagang? Kejujuran. Sampai nanti ada Al-Quran yang mengatakan, ada hadis yang mengatakan, rentuk nyampur barang hak dengan barang batil, rentuk murang intip
timbangan, retuk sumpah palsu. Wah, ini penyakitnya Indonesia pedagang. Kadang banyak yang bersumpah palsu. Nah, dagang kudu sing jujur. Repot dadi pedagang. Halo? Apa maneh dagangane laris, urung sholat ngakune duwe. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang wis ora jujur dagange, wis ora jaga salate. Lagi sepi yo mau salat disuruh mengko dagangane sepi, lagi laris yo ora salat, wedi mbok sing tuku lunga. Mbak Yu ora salat sih wis. Karena lagi laris. Nggih, oleh karena itu kita diajari, diingatkan hikmah Nabi dikenal ke dagang ngelingke karo dhewe, jadilah pedagang sing jujur, pedagang sing mabrur. Levelnya dipadakno karo umroh. Ada hajjul mabrur, umroh mabrur, laisal jasa ilal jannah. Baikun mabrur sama. Baikun mabrur dahulam jannah. Pedagang sing apik, pedagang sing mabrur dijamin masuk surga. Kenapa pedagang sing apik dijamin masuk surga? Karena pedagang sing mabrur kuwi angel. Imam Hanafi, Abu Hanifah, salah satu imam mazhab fikih, itu terkenal kejujurannya. Dia kalau jual kelambi, baju, yang ini 10 real, yang ini 8 real. Duh, mereknya podo, produksinya podo, kok harganya beda? Nah, ini ada cacatnya dikit. Bernike ono sing copot, jahitannya ono sing miring, maka harganya 8 real. Lah dhewe campur ae. Wis iki apik kabeh. Asli kabeh. Anyar kabeh. Wah. Sing elek ya dicampur, sing rusak ya dicampur. Ndak boleh. Pada zaman Umar bin Khattab juga digambarkan bagaimana seorang anak mengingatkan ibunya untuk tidak mencampur susu dengan air. Nah, kuncinya jadilah pedagang yang mabrur, pedagang yang jujur. Itu Nabi sampai remaja, sampai jam 12 ya. Lo ada makannya kok ya. Nanti makan dulu, ngaji lagi, makan lagi ya. Ada yang ditanyakan? Sampai situ saja, sampai remaja. Jadi nanti lanjutannya dulu di jalan menengah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini menjadi pelajaran untuk kita menjadi lebih baik. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua sehat, urusannya dimudahkan, dijauhkan dari bala bencana, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak turun kita soleh soleha. Ala hadiniyah al-fatihah.